رمضان الخير لنا ما هو ومسار النفس إلى التقوى أهلا يا شهر القرآن ولأنت ربيع الوجود. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, kembali lagi bersama Ustadz Nafi yang insya Allah hari ini, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kisah sebelumnya. Kisah siapa? Tentunya kisah Abdullah bin Hudzafah. Bagi adik-adik yang belum menonton kisah bagian pertama, silahkan ya cari dan tonton kisah yang pertama. Kita akan lanjutkan. Abdullah bin Hudzafah mulai diberikan cobaan, mulai disiksa oleh Heraklius, ya, raja Romawi kala itu. Maka siksaan yang pertama, Abdullah bin Hudzafah dimasukkan ke dalam penjara dan tidak diberi makan selama 3 hari 3 malam. Bisa adik-adik bayangkan, tidak makan 3 hari 3 malam. Ya, maka Abdullah bin Hudzafah hampir mati kelaparan. Dan akhirnya raja pun mendatangi Abdullah bin Hudzafah dan menawarkan, "Wahai Abdullah bin Hudzafah, masuklah engkau ke dalam agama Nasrani, maka aku akan berikan engkau makanan yang paling enak." Bisa kita bayangkan kalau kita kelaparan, sangat lapar, terus diberikan makanan yang enak, pasti kita tidak akan menolak. Tapi Abdullah bin Hudzafah, karena dengan syarat harus keluar dari Islam, Abdullah bin Hudzafah tidak mau. Maka akhirnya Heraklius pun yang tidak ingin membunuh Abdullah bin Hudzafah, ingin menguji, ingin menyiksa, akhirnya diberikan makanan, tetap diberikan makanan. Namun tidak berarti dilepaskan begitu saja. Abdullah bin Hudzafah kemudian disalib. Ya, teman-teman, disalib di atas kayu dan disiapkan beberapa pemanah yang siap untuk memanah Abdullah bin Hudzafah. Ketika akan dilepaskan panah tersebut ke dalam tubuhnya Abdullah bin Hudzafah, raja memberikan penawaran. "Wahai Abdullah bin Hudzafah, masuklah engkau ke dalam agama Nasrani, maka aku akan membebaskanmu." Tapi apa jawaban Abdullah bin Hudzafah? Walaupun kematian sudah di depan wajahnya, Abdullah bin Hudzafah menolak. Maka akhirnya raja makin kesal. Bagaimana caranya Abdullah bin Hudzafah mau keluar dari agama Islam? Maka akhirnya raja memerintahkan pasukannya untuk menyiapkan kuali yang besar, ya. Kuali itu tempat untuk masak air, ya. Tapi ini bukan yang kecil, bukan yang biasa kalian lihat di rumah. Ini sangat besar. Kemudian diisi air dan dibakar sehingga airnya itu mendidih. Kemudian ketika airnya sudah mendidih, ya, Abdullah bin Hudzafah diikat dan prajurit Islam yang lain yang ditawan dimasukkan ke dalam air tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Ketika dimasukkan ke dalam air yang mendidih, yang tersisa hanya tinggal tulang benulang. Subhanallah. Maka akhirnya ketika Abdullah bin Hudzafah akan dimasukkan ke dalam air, dia pun menangis. Maka akhirnya raja memanggil. Kata raja, ya, yang bernama Heraklius, "Wah, pasti Abdullah bin Hudzafah takut mati. Pasti dia mau masuk agama Nasrani nih." Ketika dipanggil ditanya, "Wahai Abdullah bin Hudzafah, masuk ke dalam agama Nasrani, kamu akan bebas." Abdullah bin Hudzafah malah menolak. Akhirnya raja bingung. "Kalau kamu menolak, kenapa tadi kamu takut dan menangis?" Tapi apa jawaban Abdullah bin Hudzafah? Kata Abdullah bin Hudzafah, "Wahai raja, aku menangis karena aku hanya memiliki 1 nyawa. Jikalau seandainya aku memiliki banyak nyawa, niscaya aku ingin menggantikan rasa sakit yang diterima oleh saudara muslimku tadi yang dimasukkan ke dalam air panas." Subhanallah. Maka akhirnya Heraklius pun mengakui kekalahannya. Dia tidak bisa memaksa Abdullah bin Hudzafah untuk masuk ke dalam agama Nasrani. Maka permintaan terakhir dari Abdullah bin Hudzafah, dari Heraklius adalah Abdullah bin Hudzafah mengecup, ya, kepalanya Heraklius. Dengan syarat, kata Abdullah bin Hudzafah, "Engkau membebaskan prajuritku." Dan ketika itu prajurit yang ditawan berjumlah sekitar 300 orang. Maka akhirnya Heraklius pun menyetujui
permintaan Abdullah bin Hudzafah, dan akhirnya Abdullah bin Hudzafah dengan 300 pasukannya dibebaskan. Dan ketika itu, ketika kembali ke kota Madinah, Umar bin Khattab langsung mencium kening, mencium kepalanya Abdullah bin Hudzafah karena rasa bangga. Karena mereka menyangka Abdullah bin Hudzafah pasti akan dibunuh. Abdullah bin Hudzafah dan semua prajuritnya pasti akan mati. Tapi dengan izin Allah, dengan kekuatan keteguhan iman Abdullah bin Hudzafah, mereka semua selamat. Adik-adik yang dimuliakan Allah, maka apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Abdullah bin Hudzafah? Jangan pernah sekali-kali kita menjual keislaman kita. Jangan pernah kita dibayar sedikit untuk berbohong, atau kita diberikan banyak uang supaya kita keluar dari agama Islam atau melakukan kemaksiatan. Jangan pernah. Karena apa? Islam tidak bisa diganti dengan apapun. Senikmat-nikmatnya, seenak-enaknya kita hidup di dunia tidak akan bisa menggantikan kenikmatan di surga nanti. Baik, adik-adik yang dimuliakan Allah, mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Jangan lupa untuk share, like, komen, dan yang pastinya di subscribe ya channel ini. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان الخير لنا ما هو ومسار النفس إلى التقوى أهلا يا شهر القرآن ولا أنت ربيع